Pak Mirsa, dijawab yang terkait, yang bisa dijawab atau tidak, jangan dipaksakan malah nanti menjadi berbohong pula. Terima kasih. Pak Mirsa, dijawab apa yang dari KPU tadi tidak mengajukan pertanyaan. Majelis, satu lagi dari kami. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi, karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirsa yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku, dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, ya satu lagi, 2 lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima, yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Silakan Pak Mirsa, dijawab yang terkait, yang bisa dijawab atau tidak, jangan dipaksakan malah nanti menjadi berbohong pula. Dan juga sedikit koreksi mungkin ya kepada Bapak Hotman Paris. Saya nggak tahu apa Pak Hotman sudah baca atau belum. Dalam permohonan kita disebutkan memang di bab 4 huruf B nomor 2 disebutkan dalam permohonan ada judul terkait lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan. Lebih rincinya lagi disebutkan dalam halaman 40 yang mulia, terkait. mohon dijelaskan dulu maksudnya permohonan kita maksudnya siapa? Karena ini saksi holnya dia. Permohonan siapa maksudnya dia? Itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi, kan sebenarnya siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda. Sebenarnya juga tidak terlalu Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan. Itu saja, tapi memang kemudian tidak relevan kalau kemudian Anda membawa permohonan itu. Dijawab saja. Kalau soal itu kan, sedikit juga menambahkan bahwa dalam bab 4 tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi. Jadi kita juga membahas terkait lemahnya pengawasan. itu kan kesimpulan. Bapak tidak boleh kesimpulan. Ya. Karena Bapak saksi. Ya, statusnya sebagai saksi dia. Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui, tidak boleh berpendapat, berkesimpulan.